Kita lanjut bahas PTTH Kaisar Api episode 690. Oke, langkah usah banyak mang, kita langsung masuk saja ke pembahasan. Melihat bahwa Soyan telah mengeluarkan kekuatan petir yang cukup aneh, hal ini membuat Ratu Laba-Laba jahat tidak berani meremehkan kekuatan Soyan itu. Dan kemudian dia segera berkata, 10.000 monster jahat, serang dia. Kekuatan hitam telah melonjak dari dalam tubuhnya, dan kemudian hal itu berubah menjadi tikus, ular, kecoa, laba-laba, dan juga yang lainnya. Dan mereka jumlahnya sangat banyak untuk saat ini langsung bergegas untuk menyerbu ke arah Soyan. Kali ini Mu Ying dan juga Yun Yun merasa tidak berdaya karena mereka tidak mampu menahan pergerakan dari monster-monster yang telah menyerbu ke arah Soyan. Diakibatkan mereka masih melakukan pertempuran dengan dua raja peringkat merah yang menggunakan jubah berwarna hitam ini. Pada akhirnya tubuh dari seorang Soyan sekarang telah terkepung oleh banyak makhluk-makhluk seperti serangga itu. Dan kemudian mereka mulai menggigiti tubuh dari seorang Soyan. Hal ini membuat Soyan menahan rasa sakit akibat gigitan-gigitan itu. Dan kemudian dia berkata, ayolah, sebentar lagi semuanya akan berakhir. Melihat Soyan masih tidak menyerah dan kemudian hal itu membuat Ratu Laba-Laba jahat hanya bisa berkata, sudahlah, menyerah saja. Kau tidak perlu menunjukkan kekuatan yang aneh karena itu tidak ada gunanya. Alasan kenapa Ratu Laba-Laba jahat mengatakan hal seperti ini karena dia tahu apabila Soyan menyelesaikan apa yang dia lakukan, mungkin akan langsung mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Detik berikutnya, aura kuno yang seolah-olah terpendam selama bertahun-tahun di dalam tubuh Soyan kali ini telah mulai aktif. Dan kemudian awan hitam yang berada di langit sekarang telah meluncurkan sambaran petir, dan itu langsung menghancurkan banyak serangga, ular, tikus, dan juga yang lain-lain yang telah menggigiti tubuh dari seorang Soyan. Selanjutnya, gejolak energi petir yang juga tidak kalah luar biasa ini terpancar dari dalam tubuh Soyan, dan kemudian hal seperti itu meluncur ke arah langit lalu bergabung dengan petir-petir yang berada di dalam awan hitam. Tidak butuh waktu yang lama, saat ini petir-petir itu pun langsung berubah menjadi matahari petir yang sangat besar dengan kekuatan kuno yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan aura semacam ini pernah muncul di Perang Dunia Pertama sejak zaman kuno. Semua orang yang berada di dalam tempat ini seperti Yun Yun, Mu Ying, Kaisar Darah Naga, Ratu Laba-Laba jahat bisa merasakan tekanan yang sangat mengerikan dari matahari petir yang telah diciptakan oleh Soyan itu. Alasan kenapa Soyan mampu menciptakan matahari petir adalah karena dia telah mendapatkan kitab suci Kaisar Petir yang pada saat itu telah diberikan oleh Raja Petir. Dan di dalam benak dari seorang Soyan kali ini telah muncul bayang-bayang dari seorang gadis yang cukup cantik, dan tidak lain, itu adalah Duan Qifei, sang reinkarnator dari Raja Petir. Raut wajah dari Ratu Laba-Laba jahat telah berubah menjadi sangat jelek karena dia ketakutan, dan kemudian melihat pada matahari petir yang berada di atas langit sambil mengatakan, apakah itu masih fluktuasi kekuatan reinkarnasi? Tapi sepertinya tidak. Ini adalah sesuatu yang tidak beres. Sebenarnya, kekuatan macam apa ini? Melihat ketakutan di raut wajah dari Ratu Laba-Laba jahat, Soyan hanya sedikit tersenyum dan kemudian dia melambaikan tangannya. Lalu sebuah buku kuno ini telah muncul di telapak tangan dari seorang Soyan. Hal itu kemudian membuat Soyan segera mengatakan, apakah kau masih tidak tahu kekuatan petir macam apa yang telah kukeluarkan? Dan apakah kau perlu aku ingatkan kembali? Mungkinkah dirimu sudah lupa rasa takut yang telah dibawa oleh pemilik dari buku kuno ini ketika mengobrak-abrik ras jahat milikmu? Dalam sekejap saja, pandangan mata dari seorang Ratu Laba-Laba jahat telah berubah menjadi penuh ketakutan. Dia kali ini segera berkata, Sebenarnya itu adalah kitab suci Kaisar Petir. Kali ini dari dalam kitab suci Kaisar Petir telah muncul sosok bayangan yang tidak lain adalah Raja Petir. Penindasan yang sangat mengerikan masih teringat jelas di dalam benak dari Ratu Laba-Laba jahat. Bagaimanapun juga pada saat itu dengan kekuatannya seorang diri, Raja Petir telah mampu mengobrak-abrik ras jahat asing. Hal ini membuat
Ratu laba-laba jahat hanya bisa mengepalkan tinjunya sambil mengatakan, "Sial, ternyata kau memiliki kitab suci dari wanita sialan itu. Soyen, apakah dirimu pikir bisa mengalahkanku hanya dengan menggunakan kekuatan dari kitab suci Kaisar Petir? Karena kau berniat untuk melenyapkanku di dalam tempat ini, maka aku akan menyeret kau ke dalam kematian. Rasakanlah sungai iblis, 10.000 racun." Setelah mengatakan hal seperti ini, kekuatan hitam bercampur hijau telah dikeluarkan dari dalam tubuh Ratu laba-laba jahat, dan itu menyebar menjadi energi jahat yang sangat menakutkan. Di bawah kendali dari Ratu laba-laba jahat, kekuatan dari energi hitam ini telah melesat menuju ke arah Soyen dengan kecepatan tinggi. Bahkan energi iblis dan juga sangat beracun yang berada di dalamnya telah mampu melenyapkan apa saja yang dia lewati. Menyaksikan tingkat serangan yang sangat mengerikan seperti itu membuat pandangan mata dari Yun Yun dan juga Mu Ying Ying menjadi menegang. Mereka berdua cukup khawatir dengan Soyen saat ini. Apakah dia mampu menghadapi serangan yang sangat mengerikan dari Ratu laba-laba jahat? Sementara Soyen yang tidak takut sama sekali hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, "Setelah masalah di tempat ini selesai, aku akan segera pergi menuju domain Jiwali, Duan Qifei. Aku tidak tahu bagaimanakah kabarmu saat ini." Pandangan mata dari Soyen kemudian melihat pada matahari petir yang berada di atas langit, dan kemudian dengan menggunakan kitab suci Kaisar Petir yang berada di tangannya, dia pun mengendalikan kekuatan dari matahari petir itu sambil mengatakan, "Matahari petir, keluarkan sambaran hukuman surgawi. Hancurkan kejahatan yang berada di dalam tempat ini. Dunia 1000 besar bukan sesuatu yang bisa diinjak dengan mudah oleh orang-orang jahat seperti ras jahat asing." Pada akhirnya, fluktuasi yang sangat menakutkan telah disebarkan dari dalam matahari petir tersebut, dan kemudian kekuatan-kekuatan petir yang sangat dahsyat kini telah menyambar kemana-mana. Berbagai energi hitam yang berada di dalam tempat ini langsung hancur dalam seketika. Bahkan kekuatan dari Ratu laba-laba jahat yang telah meluncur ke arah Soyen sekarang juga telah dihancurkan dengan cara yang cukup mudah. Kekuatan petir juga telah menyasar tubuh Ratu laba-laba jahat dan juga dua raja peringkat merah yang tadi bertarung dengan Mu Ying Ying dan juga Yun Yun. Tidak butuh waktu yang lama, mereka bertiga telah dihancurkan menjadi debu, dan kemudian kekuatan jahat yang berada di dalam tempat ini juga telah menghilang sepenuhnya. Kita berpindah pada sebuah tempat yang cukup jauh dari domain pemakan jiwa, dan tidak lain, tempat itu adalah domain Jiwali. Kali ini dua sosok wanita telah terlihat, dan mereka cukup familiar. Yang tidak lain itu adalah Duan Qifei, sementara yang satu lagi adalah Raja Petir. Kali ini Duan Qifei segera mengatakan, "Sebenarnya Soyen, dia telah datang ke dalam dunia hantu. Guru, aku tidak ingin melihat dan juga bertemu dengan Soyen." Raja Petir hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Aduh, kau ini sudahlah, terserah padamu saja. Tapi setelah masalah ini selesai, Guru akan menegakkan keadilan bagi dirimu. Baik diriku maupun reinkarnatorku benar-benar tidak bisa terlepas dengan masalah dari Clan Xiao. Tapi aku sebenarnya ingin melihat nasibmu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan diriku, dan mungkin kau bisa mendapatkan suami dari keturunan Clan Xiao." Duan Qifei ketika mendengar ucapan dari Raja Petir hanya berkata, "Guru, apa-apaan kau ini?" Raja Petir pun kemudian mengatakan, "Kenapa kau terlihat malu-malu seperti itu? Tapi sudahlah, ayo, kita harus segera pergi terlebih dahulu. Kali ini kita tidak boleh membiarkan dewa jahat peringkat ke-7 berhasil mengobrak-abrik domain Jiwali kita." Mendengarkan ucapan Raja Petir ini membuat Duan Qifei hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya mereka berdua menghilang untuk berhadapan dengan dewa jahat peringkat ke-7 yang telah menyerang ke dalam domain Jiwali. Kekuatan petir yang telah diaktifkan oleh Soyen menggunakan matahari petir telah meratakan kejahatan yang berada di dalam markas utama dari domain pemakan jiwa, dan kali ini bahkan asap-asap hitam yang berada di dalamnya juga telah lenyap dalam seketika. Sarang laba-laba yang juga tidak terhitung jumlahnya
kali ini terbakar habis oleh sambaran-sambaran petir milik Soyen, Ratu Laba-Laba Jahat yang berada di puncak reinkarnasi kelima. Tubuhnya saat ini juga telah lenyap dalam seketika akibat kekuatan yang mengerikan dari matahari petir yang merupakan teknik kitab suci Kaisar Petir. Detik berikutnya terlihat sosok berjubah hitam yang telah bersembunyi di dalam kegelapan, dan dia telah menyaksikan berbagai pertempuran yang dilakukan Soyen melawan Ratu Laba-Laba Jahat. Dan kemudian sosok berjubah hitam itu pun kali ini mengatakan, "Sialan, si idiot Laba-Laba Jahat, dia telah menghancurkan kesempatan pasukan kita untuk menduduki domain pemakan jiwa dengan sia-sia. Kali ini seluruh tentara telah tumbang. Jika hal seperti ini diteruskan, aku khawatir pasukan lainnya telah menyerbu 5 tempat di dalam dunia hantu ini akan menertawakan apa yang telah dilakukan Ratu Laba-Laba Jahat. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Dan sekarang aku telah menemukan banyak hal menarik dari seorang Soyen. Dia tidak hanya memiliki api suci, tapi juga memiliki kekuatan dari Raja Petir. Cepat atau lambat, kita ras jahat asing akan membuat Soyen dan juga orang-orang di dalam dunia 1000 besar ini menyesali perbuatan mereka." Setelah mengatakan hal seperti ini, sosok bayangan hitam yang menggunakan jubah berwarna hitam itu menghilang dalam seketika. Dia sebenarnya merupakan salah satu dari 4 Raja Merah yang telah ikut bersama dengan Ratu Laba-Laba Jahat ke dalam tempat ini untuk menyerang domain pemakan jiwa. Dan dia adalah hantu jahat tanpa wajah. Orang ini memiliki kepribadian yang cukup aneh. Meskipun kekuatannya hanya berada di tingkat reinkarnasi keempat, tapi dia merupakan Raja Merah yang cukup pandai dalam hal mata-mata. Selain itu, dia adalah orang yang bebas dan tidak terikat dengan apapun. Jadi, bisa dianggap hantu jahat tanpa wajah ini merupakan satu-satunya ras jahat asing yang telah selamat ketika mengikuti pertempuran di dalam domain pemakan jiwa. Di sisi lain, Kaisar Darah Naga melihat pada Soyen dengan penuh ketidakpercayaan, dan kemudian dia berkata, "Junior Soyen, metode yang dia gunakan sangat mengerikan. Tidak disangka hanya dengan 1 serangan saja, 2 raja peringkat merah dan juga 1,5 dewa jahat telah tumbang menjadi ketiadaan." Kaisar Darah Naga membayangkan berapa tahun yang lalu Soyen hanyalah bocah ingusan ketika berada di hadapannya. Tapi saat ini pertumbuhan kekuatan Soyen terlalu mengerikan. Dia benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan pasukan ras jahat asing yang telah dipimpin 1/2 dewa jahat dan juga 2 raja peringkat merah. Pandangan mata dari Kaisar Darah Naga ketika melihat ke arah Soyen seolah-olah dia sedang menatap seorang monster. Setelah berpikir sejenak, ada untungnya dia tidak menyerang Soyen pada saat itu dan kemudian bersikap baik pada bocah ini. Detik berikutnya, Yun Yun bersama dengan Mu Ying ini telah melesat ke arah Soyen dengan raut wajah yang cukup cemas, dan kemudian dia pun bertanya, "Soyen, bagaimana dengan hati yang murni yang telah merasuk ke dalam dirimu?" Soyen pun melihat pada kedua wanita cantik ini sambil mengatakan, "Tenanglah, aku baik-baik saja. Meskipun saat ini kekuatan sumber api suciku telah ditekan, tapi tidak perlu khawatir. Di dalam tubuh dari seorang Soyen, kekuatan 7 api suci benar-benar diselimuti oleh kekuatan yang berwarna putih cerah, dan hal itu telah membuat cahaya apinya menjadi sangat redup dan juga kecil. Jelas, kekuatan dari hati yang murni telah memberikan tekanan yang luar biasa kepada api suci." Detik berikutnya, Soyen pun mengambil posisi duduk bersila untuk menyelesaikan masalah dengan hati yang murni di dalam dirinya. Kali ini, jiwa dari Soyen masuk ke dalam dirinya sendiri, dan kemudian dia berkata, "Pada gadis hati yang murni yang berada di dalam tubuh Soyen, meskipun aku tidak tahu kenapa kalian setia kepada ras jahat asing, tapi aku bisa meyakinkan kalian bahwa saat ini dunia 1000 besar akan berada di bawah penjagaan dari kita. Tempat ini adalah tempat tinggal kita semuanya dan juga merupakan tanah air kita.
Seiring berjalannya waktu, tanah air ini akan kita bangun dan menjadi tempat yang benar-benar makmur serta sejahtera. Aku tahu bahwa kau adalah orang yang baik, tapi kau telah dimanfaatkan oleh ras jahat asing. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat gadis hati yang murni menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya dia pun menarik kekuatan putih yang telah menyelimuti 7 api suci di dalam tubuh dari Soyen, dan kemudian gadis hati yang murni itu pun telah keluar dari dalam tubuh Soyen. Pandangan matanya terlihat berbinar, dan kemudian dia mengatakan, terima kasih banyak karena kau telah menyadarkan diriku. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari gadis hati yang murni berubah menjadi sinar cahaya, dan kemudian dia pun lenyap dari dunia ini. Menyaksikan adegan seperti itu membuat Mu Yingying dan juga Yun Yun cukup terkejut. Keduanya melihat pada Soyen dan kemudian berkata, bagaimana caranya kau mengetahui solusi untuk mengatasi hati yang murni? Bagaimanapun juga selama ini hati yang murni telah membuat banyak pengendali api suci tidak mampu berbuat apapun. Tapi hanya dengan beberapa kata-kata dari seorang Soyen, hati yang murni itu bisa terlepas dan kemudian menghilang begitu saja. Soyen hanya tersenyum pada Mu Yingying dan kemudian dia mengatakan, mungkin hal ini dikarenakan hati yang murni belum sempurna. Mereka sebenarnya adalah gadis-gadis yang sangat baik, tapi kebaikan seperti ini dimanfaatkan oleh ras jahat asing. Detik berikutnya Soyen tersentak dan kemudian dia mengatakan, oh iya, aku melupakan para senior. Mari kita segera sadarkan dia. Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen pun segera meluncur ke arah Fang Yanghao, Xiao Mu, Xiao Yuan dan juga yang lainnya. Dia pun dalam sekejap langsung menarik kekuatan jiwa yang telah mengurung mereka bertuju, dan kali ini pandangan dari ketujuhnya menatap Soyen dengan cara yang cukup ganas, seolah-olah mereka bagaikan binatang buas yang mencoba untuk menerkam Soyen. Menyaksikan hal seperti ini membuat Soyen tiba-tiba saja berkata, sebenarnya ada apa dengan mereka? Ratu laba-laba jahat telah mati. Seharusnya kendali atas diri mereka juga menghilang. Mu Yingying tiba-tiba saja menyadari adanya fluktuasi energi yang cukup aneh dari dalam tubuh 7 orang itu, dan kemudian Mu Yingying pun segera mengatakan, sebenarnya di dalam tubuh mereka telah memiliki fluktuasi yang cukup mirip dengan kekuatan yang berasal dari pusat dunia hantu. Mendengarkan ucapan dari Mu Yingying membuat Soyen, Kaisar Darah Naga dan juga Yun Yun melihat padanya, dan kemudian secara serempak mereka berkata, apa? Di dalam tubuh mereka ada kekuatan dari pusat dunia hantu? Meskipun kekuatan Mu Yingying saat ini tidak sebanding dengan Soyen maupun Yun Yun, tapi dia memiliki banyak pengetahuan yang telah dipelajari. Bagaimanapun juga, Mu Yingying saat ini adalah orang yang paling dipercaya oleh pasukan yang berada di dalam wilayah api yang tidak berujung. Dia dianggap sebagai komandan militer yang sangat luar biasa. Hal inilah yang membuat pengetahuan dari Mu Yingying jauh melebihi apa yang diketahui oleh Soyen, bahkan oleh Sun Er ataupun Cailin. Detik berikutnya Mu Yingying menganggukkan kepalanya dan kemudian dia memberikan penjelasan kepada Soyen. Sebenarnya ada banyak orang kuat yang berada di dalam pusat dunia hantu. Meskipun kualitas mereka tidak sebanding dengan dunia peri, tapi itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan banyak murid yang berada di seluruh dunia ini. Selain pemimpin utama dan juga wakil pemimpin di dalam pusat dunia hantu, juga ada 10 raja, dan mereka memiliki kekuatan antara reinkarnasi kedua dan bahkan lebih tinggi. Setelah berbicara seperti ini, Mu Yingying mulai berjalan untuk mendekat kepada Fang Yanghao, dan kemudian dia pun mulai berjongkok dengan lembut, lalu mengeluarkan kekuatan api suci di telapak tangannya, dan kemudian hal seperti ini dimasukkan ke dalam dahi dari seorang Fang Yanghao. Tidak lama kemudian, sesuatu telah keluar dari dalam dahi tersebut, dan kemudian Mu Yingying segera menunjukkannya pada Soyen. Lihatlah, ini adalah buktinya. Di telapak tangan dari Mu Yingying saat ini ada sebuah bunga hitam yang cukup pekat, dan itu adalah bukti bahwa bunga hitam ini adalah sebuah kekuatan yang berasal dari pusat dunia hantu. Di bunga hitam tersebut telah terukir sebuah pola yang cukup misterius, seolah-olah bunga hitam ini telah mengendalikan jiwa dari seseorang.
Mu Yingying segera melepaskan bunga hitam dari telapak tangannya, dan detik berikutnya hal seperti itu mekar secara perlahan, lalu berubah menjadi layu. Detik berikutnya bunga hitam hancur lebur. Sebuah kekuatan hitam ini telah berubah menjadi seperti hantu, lalu menghilang dalam seketika. Apabila seseorang tidak memiliki penglihatan yang tajam, mereka tidak akan pernah bisa menemukan keanehan seperti ini. Tiba-tiba saja Kaisar Darah Naga melambaikan tangannya, dan sesuatu telah muncul di telapak tangan, lalu dia memberikan pada Xiaoyan, Junior Xiaoyan. Ini adalah jimat pemakan jiwa. Awalnya telah diberikan pada diriku oleh Senior Fang Yang Hao ketika aku mencoba melarikan diri dari dalam tempat ini, dan sekarang aku akan mengembalikannya pada dirimu karena kau dianggap sebagai pemilik aslinya. Setelah menyerahkan hal seperti itu, Kaisar Darah Naga kembali melihat pada Mu Yingying, dan kemudian dia mengatakan, lalu sebenarnya apa bunga hitam tersebut dan kenapa hal itu hanya dimiliki oleh pusat dunia hantu? Yun Yun kemudian menambahkan, benar, sebenarnya apa hubungan bunga hitam dengan kekuatan jiwa, dan mungkinkah hal itu benar-benar menjadi penyebab hilangnya akal dari Senior Fang Yang Hao serta yang lainnya? Raut wajah dari seorang Mu Yingying telah tampak serius, dan kemudian dia memberikan penjelasan pada Xiaoyan dan juga dua yang lain. Hal semacam ini aku pernah melihatnya di sebuah catatan buku kuno. Tampaknya bunga hitam itu adalah bunga jiwa yang cukup terkenal dari pusat dunia hantu. Benda ini hanya seorang di level reinkarnasi yang berasal dari pusat dunia hantu yang bisa mengendalikannya, dan setelah dilepaskan, kecuali kekuatan jiwa dari orang tersebut mencapai level abadi, maka tidak ada keraguan bahwa orang tersebut akan benar-benar dikendalikan oleh bunga ini. Dan apabila kesadaranmu sepenuhnya diambil alih oleh bunga tersebut, maka kau akan berubah seperti mayat yang berjalan sepanjang harinya. Dan aku juga tidak paham, mungkinkah pasukan Raja Tassin telah merebutnya dari pusat kekuatan dunia hantu. Tapi jika bahkan mereka merebut benda ini, maka mereka tidak akan pernah bisa menggunakannya karena memerlukan sebuah kekuatan khusus. Mendengarkan ucapan dari seorang Mu Yingying membuat Xiaoyan tiba-tiba saja menimpali. Karena kau mengatakan hal seperti itu, mungkinkah sebenarnya orang-orang yang berada di pusat dunia hantu yang telah menanamkan bunga hitam ini ke dalam tubuh mereka? Dan bisa jadi mereka adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Mungkinkah sebenarnya orang-orang dari pusat dunia hantu telah berkomplot dengan ras jahat asing? Mu Yingying hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, ini hanya tebakanku saja, dan bahkan aku juga tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Bagaimanapun juga hal seperti ini harus melakukan penyelidikan, dan tidak bisa mengambil keputusan hanya dengan tebak-tebakan. Xiaoyan kemudian segera mengatakan, baiklah, jika begitu hanya kita berempat yang tahu tentang masalah ini, sementara yang lainnya tidak perlu diberitahu. Ngomong-ngomong, Yingying, apakah kau mengetahui solusinya? Mu Yingying pun segera menjawab perkataan dari Xiaoyan. Menurut catatan dari buku kuno, hal yang bisa menghilangkan pengaruh dari bunga hitam atau bunga jiwa tersebut adalah sebuah tanaman obat yang bernama rumput Netherworld. Tanpa benda itu, kau tidak akan bisa mengatasinya dengan mudah. Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, jika begitu, serahkan saja padaku. Sepertinya waktu yang telah disebutkan oleh Ratu Laba-Laba Jahat hanyalah untuk menakut-nakuti kita saja. Tapi situasi seperti ini kita juga harus waspada karena tidak optimis. Setelah berkata seperti ini, pandangan mata dari Xiaoyan melihat Fang Yang Hao dan juga yang lainnya yang masih terlihat nampak linglung, dan kemudian dia mengatakan, 6 senior, kakak Fang Yang Hao, mungkin aku akan menahan kalian di dalam tempat ini terlebih dahulu dengan kekuatan jiwa dan juga kekuatan api suciku. Selain itu, juga melindungi kalian untuk sementara waktu. Xiaoyan pun langsung mengendalikan kekuatan jiwa dan juga kekuatan api suci di dalam tubuhnya untuk menyelimuti 7 seniornya ini. Selama Xiaoyan belum menemukan bahan untuk bisa menghilangkan pengaruh dari bunga jiwa, maka dia tidak akan pernah membiarkan 7 seniornya ini bisa berkeliaran kemana-mana. Dan Xiaoyan telah menetapkan bahwa pusat dunia hantu akan menjadi tempat yang harus dia kunjungi dan mencari tahu sebenarnya apa yang telah terjadi di tempat itu. Tiba-tiba saja di dalam tempat ini telah muncul sebuah fluktuasi energi yang berwarna hitam, dan kemudian berubah menjadi sosok yang menggunakan pakaian berwarna hitam
Lalu melihat pada Soyen sambil mengatakan, "Oh, ternyata di dalam tempat ini ada Tuan Soyen, pemimpin wilayah api yang tidak berujung." Soyen, Wu Yingying, dan juga Yun Yun segera melihat pada siapa yang telah datang, dan kemudian raut wajah mereka telah berubah, dipenuhi dengan keterkejutan. Sementara Soyen hanya mengurutkan keningnya sambil berkata, "Sebenarnya kau adalah..." Orang berpakaian hitam itu segera mengatakan, "Tuan Soyen, tenanglah. Aku adalah salah satu dari 10 raja hantu yang berasal dari pusat dunia hantu. Perkenalkan, namaku adalah Hantu Jie, dan kedatanganku ke dalam tempat ini awalnya telah diperintahkan oleh pemimpin dari pusat dunia hantu untuk memimpin pasukan demi memberikan dukungan pada domain pemakan jiwa. Namun di tengah jalan, kita telah dihadang oleh serangan dari setengah dewa jahat, dan prajurit yang aku bawa telah dihancurkan. Lalu aku hanya bisa melarikan diri." Soyen pun mengerutkan keningnya dan kemudian pura-pura percaya dengan kata-kata Hantu Jie ini sambil mengatakan, "Oh, ternyata Anda adalah Raja Hantu Jie. Tapi masalah yang berada di dalam tempat ini sudah selesai, dan besok aku akan memimpin pasukan untuk memburu ras jahat asing yang tersisa di dalam dunia hantu ini. Bagaimana? Apakah Raja Hantu Jie mau ikut bergabung dengan diriku?" Soyen yang telah menggunakan kekuatan jiwanya, dia menyembunyikan 7 seniornya termasuk Fang Yang Hao di dalam tempat ini sehingga tidak bisa ditemukan dengan mudah oleh siapapun. Maka dari itu, meskipun Raja Hantu Jie telah datang, dia hanya melihat 4 orang saja dan tidak menemukan keberadaan dari Fang Yang Hao serta yang lain. Raja Hantu Jie tersenyum pada Soyen dan kemudian dia berkata, "Tuan muda Soyen, kau benar-benar memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, kali ini domain pemakan jiwa sedang dalam bahaya besar, dan aku ingin bertemu dengan Fang Yang Hao karena ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Sekarang, setelah banyak wilayah dari dunia hantu telah melakukan penyerangan balik, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk mengumpulkan pasukan dan juga mengalahkan dewa jahat peringkat ke-7. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan yang bagus seperti ini." Soyen pun ketika mendengarkan ucapan dari Hantu Jie, dia hanya tersenyum dan kemudian segera berkata, "Tidak, untuk saat ini domain pemakan jiwa, akulah yang menjadi orang pengambil keputusan terakhir." Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen melambaikan tangannya dan menunjukkan sesuatu kepada Raja Hantu Jie. Hal ini membuat raut wajah dari Hantu Jie ini cukup terkejut, dan tiba-tiba saja dia mengatakan, "Sebenarnya itu adalah jimat pemakan jiwa. Tuan Soyen, jika begitu, aku mohon pamit. Diriku akan menunggu kedatanganmu di dalam benteng pemakan jiwa esok hari. Selamat tinggal." Setelah mengatakan hal seperti ini, Hantu Jie menghilang dalam seketika. Kaisar Darah Naga merasa ada yang aneh dengan orang ini, dan kemudian dia berkata, "Junior Soyen, apakah kita perlu mengikuti orang tersebut? Rasa-rasanya ada sesuatu aneh yang telah dia sembunyikan." Soyen hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak perlu. Untuk saat ini kita pura-pura percaya saja dengan orang yang berasal dari pusat dunia hantu. Hal semacam ini tidak boleh kita tunjukkan bahwa kita telah mencurigai mereka. Aku benar-benar penasaran sebenarnya rencana apa yang akan mereka lakukan." Yun Yun pun kemudian bertanya, "Lalu apa sekarang yang akan kita lakukan?" Soyen kemudian berkata, "Kita harus segera memanggil kakak senior Haonier untuk kembali ke markas besar ini, karena markas besar dari domain pemakan jiwa membutuhkan kehadirannya sebagai pemimpin yang baru. Selain itu, juga sampaikan pada semuanya, jika ada seseorang yang bertanya tentang kakak senior Fang Yang Hao dan juga 6 senior dari klan Xiao, suruh mereka berkata bahwa mereka bertujuh sebenarnya telah ditangkap oleh ras jahat asing." Alasan kenapa Soyen melakukan hal seperti ini karena dia ingin membongkar apakah sebenarnya pusat dunia hantu memiliki hubungan dengan ras jahat, dan apa yang dilakukan Soyen di dalam tempat ini bukan sekedar operasi penyelamatan sederhana, tapi juga untuk mengungkap kemungkinan adanya sebuah konspirasi.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah pusat dunia hantu benar-benar memiliki hubungan dengan ras jahat asing? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.